Perkenalkan, nama saya Octavia Berdana Lumbaraja dengan NIM 7243104 dari Pendidikan Ekonomi. Halo semua, perkenalkan nama saya Nazwa Aulia Putri Nasution, NIM 72411411010, Prodi Pendidikan Ekonomi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Alfitria dengan NIM 72424410003, Prodi Pendidikan Ekonomi. Hai, perkenalkan nama saya Malik Ramadan dengan NIM 724141021, Prodi Pendidikan Ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi mikro. Menurut N. Gergemen Q menyatakan bahwa ekonomi mikro membahas bagaimana perusahaan dan individu dalam membuat keputusan serta bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Menurut Sadono Sukimo dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Mikro Teori Pengantar menyatakan bahwa ekonomi mikro mempelajari perilaku antara perusahaan dan konsumen serta penentuan harga pasar. Teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi ilmu yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik yang terlihat ketika individu mengevaluasi, memperoleh, atau mengatur barang dan jasa. Perilaku konsumen juga melibatkan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungan yang semuanya berkontribusi pada aktivitas pertukaran dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah perilaku produsen. Perilaku produsen mengarah pada tindakan dan keputusan yang diambil oleh produsen atau perusahaan. Dalam proses produksi barang dan jasa termasuk bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya, menentukan jumlah output yang diproduksi. Pembahasan dalam perilaku produsen ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan proses produksi dan pengelolaan produk yang dihasilkan. Ada beberapa topik utama yang menjadi fokus dalam perilaku produsen. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, pengaturan faktor produksi. Yang ketiga, perilaku layanan. Dan yang keempat, pengembangan produk. Yang ketiga adalah struktur pasar. Struktur pasar merupakan bentuk nyata pasar dalam dunia yang sesungguhnya, yang mencakup posisi pasar dalam ekonomi. Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar dan terjadinya kesepakatan harga. Struktur pasar dalam suatu keadaan pasar yang dapat memberikan informasi tentang aspek-aspek yang mempunyai dampak penting dalam perilaku usaha dan kinerja. Keempat adalah pendapatan dan distribusi. Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam masyarakat dari berbagai sumber seperti upah kerja, sewa tanah, dan label usaha. Distribusi pendapatan adalah proses pembagian penghasilan tersebut di mana masyarakat yang terjadi melalui siklus ekonomi dan di mana konsumen membayar harga dan jasa pada saat yang berbeda-beda. Mereka menerima imbalan atas faktor produksi yang mereka sediakan. Yang kelima adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk akses terhadap sumber daya, pendapatan yang stabil, dan kemampuan untuk mengembangkan ekonomi yang ada. Teori-teori yang digunakan dalam teori ekonomi mikro. Yang pertama adalah teori harga. Teori ini mempelajari bagaimana pembentukan harga, apa hubungan antara harga dengan permintaan dan penawaran, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, teori produksi. Teori ini menganalisis semua biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi barang, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, teori distribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana penyaluran produk dari produsen ke konsumen akhir. Nah, tapi dalam teori distribusi ini bukan tentang penyaluran produk saja, tapi bagaimana promosi dan pengemasan produk tersebut. Keempat, teori konsumsi. Teori ini mempelajari perilaku konsumen yang bersifat dinamis. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, preferensi pribadi. Yang kedua adalah harga. Ketiga, pendapatan. Yang keempat adalah selera. Fungsi ekonomi mikro, fungsinya adalah alat untuk menganalisis suatu keputusan, perilaku atau kegiatan ekonomi yang mempengaruhi penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa yang nantinya analisisnya
mengaruhi permintaan dan penawaran di suatu barang dan jasa di pasar. Adapun beberapa poin dalam sebuah ekonomi mikro tujuannya. Yang pertama itu mengoptimalkan sumber daya, yang dimana mereka pada bagaimana individu atau perusahaan membuat keputusan untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas mereka secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Yang kedua, memprediksi perilaku ekonomi, yang mana melibatkan analisis bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan terkait dengan pembelian, penjualan, dan produksi barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana keputusan ekonomi, individu dan keseluruhan kesejahteraan masyarakat sering diukur melalui indikator seperti pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, inflasi, dan akses terhadap barang dan jasa. Penerapan ilmu ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah keputusan konsumen. Konsumen kerap kali bingung memilih barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Permintaan dan penawaran dapat membantu konsumen dalam memilih barang atau jasa secara tepat. Yang kedua itu adalah strategi penetapan harga perusahaan. Perusahaan seringkali menggunakan konsep permintaan dan penawaran dalam menentukan harga sesuai dengan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Yang ketiga itu ada produksi dan efisiensi. Perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar biaya lebih rendah dan hasil maksimal. Yang keempat, pasar dan persaingan. Perusahaan harus memahami jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna atau pasar monopoli untuk merancang strategi agar bisa bersaing di pasar. Yang kelima itu adalah elastisitas harga permintaan. Elastisitas adalah seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Jika elastis, sedikit kenaikan harga akan menurunkan jumlah permintaan. Yang keenam itu adalah investasi. Individu memilih jenis investasi untuk mengoptimalkan penggunaan modal dan memperoleh keuntungan di masa depan. Yang ketujuh itu adalah kebutuhan liburan. Saat libur besar seperti Hari Raya Paskah, permintaan terhadap barang tertentu seperti telur akan meningkat, sehingga harga telur juga ikut meningkat karena penawaran terbatas. Isu-isu atau masalah dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, what? Barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Yang kedua, how? Bagaimana barang itu didistribusikan dan bagaimana memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, for whom? Untuk siapa barang tersebut didistribusikan. Masalah dalam ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, masalah kelangkaan. Masalah ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan faktor produksi yang tersedia. Biasanya faktor produksi ini mengalami keterbatasan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keinginan yang diikuti oleh kemampuan untuk membeli. Yang kedua adalah keinginan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut.